Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati bapak-bapak dari Direktur Hai Sawit, bapak-bapak, ibu-ibu undangan PIV yang hadir, serta adik-adik kami sekalian. Di sini izinkan saya akan menyampaikan tentang materi prospek dan jenjang karir di industri kelapa sawit. Sebelumnya saya minta izin kepada panitia, kalau boleh adik-adik yang di belakang itu yang berdiri-berdiri daripada nanti sakit pinggang, alangkah baiknya kalau kursi-kursi yang kosong ini diisi, karena kelihatannya kan tamu-tamu yang VIP juga sudah enggak memanfaatkannya lagi, ya dipersilakan. Dan saya rasa rugi besar kalau momen ini tidak adik-adik manfaatkan. Karena kalau saya tidak salah, ini kan free ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Hai Sawit. Ya, adik-adik sekalian. Sebelum saya akan mengisi ini, saya ingin bertanya dulu. Mana dari UISU? Cuman 4 orang. Mana dari Polbangtan? Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mana dari ITSI? Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mana dari Cutnya Din? Untuk adik-adik ketahui, tahun 88 sampai 86 sampai 88 saya pernah dosen di situ ya. Kemudian mana dari UMSU? Tidak ada ya. Mana dari Dharma Agung? Mana dari Unpri? Waduh, mana dari mana lagi ya? Al-Azhar ada? Tidak ada. Mana dari UMN? Tidak ada. Oke, adik-adik sekalian, khusus yang di luar vokasi, dalam hal ini Polbangtan dan ITSI, saya harapkan lebih serius. Karena apa adik-adik sekalian? Supaya adik ketahui, maaf kalau sekiranya saya ini salah. Sekarang ini perusahaan-perusahaan lebih senang merekrut dari sekolah-sekolah atau perguruan tinggi vokasi. Jadi adik-adik harus lebih konsentrasi nih mendengarkan apa yang akan saya sampaikan ya. Baiklah adik-adik sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus adik-adik cermati. Izin Pak kalau saya bisa ke bawah supaya nggak ngantuk. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa di antara adik-adik ini yang ingin bekerja sebagai asisten di perkebunan? Tunjuk tangan. Oh, sangat surprise, sangat surprise. Bagus, dengarkan ya. Dengarkan bagus-bagus apa yang saya omongkan. Ya, next. Ya, ini karir saya seperti yang disampaikan tadi. Saya pernah dosen di Fakultas Pertanian UMA, Amir Hamzah, Cutnya Adin. Saya pernah di Pegawai Negeri Sipil dari Direktorat Jenderal Perkebunan, diperbantukan di Dinas Perkebunan Lampung dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Mahmud Irfan, teman saya, bahwasanya sekarang ini generasi berdasarkan demografi, jumlah penduduk atau tenaga kerja kita sampai Agustus 2023 itu lebih banyak, 61% itu didominasi oleh Gen Y atau milenial dan Gen Z. Jadi
kita ini dikenal dengan bonus demografi. Bonus demografi itu artinya apa? Tenaga kerja kita ini banyak. Karena banyak itu, persaingan semakin tinggi. Ini harus kalian ingat. Kalau saya ini namanya baby boomer. Saya lahir tahun 62. Tapi kalau adik-adik lihat penampilan bagaimana? Masih milenial kan? Karena saya planter. Tepuk tangan untuk saya. Planter itu apa? Planter itu identik dengan bergerak. Saya kalau kontrol kebun, boleh tes dengan yang muda-muda, naik bukit, turun bukit. Nah, jadi dalam hal ini intinya adalah bahwasanya generasi adik-adik ini persaingan itu lebih ketat. Lebih ketat. Jadi untuk bekerja itu, untuk tes itu, ibarat kita ingin mengharungi medan perang. Harus ada peluru, harus senjata lengkap. Jadi inilah momen yang sangat baik sekali difasilitasi oleh Hai Sawit dan disponsori oleh berbagai perusahaan. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Hai Sawit. Baik, lanjut. Nah, profesi planters. Ini istilah planter ini sebenarnya baru dikenal kira-kira ya mungkin 10 tahun inilah populer ya. Kalau dulu kadang-kadang planternya apa? Partai baru ya. Padahal ini profesi. Dokter profesi, notaris profesi, wartawan profesi. Orang yang bekerja di kebun sebagai asisten dan seterusnya itu dikenal dengan planter. Jadi kalau kita lihat apa sih planter itu? Dia praktisi perkebunan, mengelola, memanage tanaman beserta produksinya secara agribisnis. Ada seperti saudara-saudara kita di kampung, ya berkebun juga. Tapi tidak dikelola secara manajemen. Kurang tepat juga kalau kita katakan planter. Ya. Kemudian planter itu pimpinan. Sekecil apapun dia, kalau kita masuk kebun namanya asisten itu pimpinan. Kemudian planter itu profesi seperti yang saya katakan tadi, dokter, notaris. Jadi kita setara dengan profesi-profesi lain. Kita harus bangga dengan profesi kita sebagai planter. Lanjut. Nah, di sini pekerjaan planter itu saya yakin kalau yang di vokasi ya, ini sudah dipelajari. Tapi saya kurang ngerti kalau misalnya dari akademisi perguruan tinggi Fakultas Pertanian, apakah sudah begitu paham tentang pekerjaan planter itu. Pekerjaan planter itu adalah, ini banyak ragamnya. Mulai dari land preparation atau persiapan lahan, kemudian ada bibitan, kemudian menanam, setelah nanam itu dirawat, setelah dirawat nanti kita panen. Itu semua rangkaian pekerjaan dari seorang planter. Ada kalanya nasib kita bagus, kita melamar di suatu pekerjaan, kita hanya menangani bibitan saja, boleh. Ada kalanya nasib kita ditugaskan hanya mengurusi pembukaan lahan saja. Tapi tidak tertutup kemungkinan berbagai pekerjaan itu kita lakukan. Nah, dari cewek-cewek ini ada yang berminat jadi planter, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Jangan takut-takut. Tinggi-tinggi, kalau mau planter itu nggak bisa. Itu psikotes sudah kalah. Siapa mau planter? Saya, Pak. Begitu. Siapa yang mau jadi planter? Dari cewek-cewek, tunjuk tangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka-mereka ini. Ya, jadi
Kalau di TNI ada istilahnya kowal atau apa namanya itu, ya planter sebenarnya dari cewek juga. Sekarang ini bukan hal yang menakutkan, ya. Lanjut. Kemudian kaitan dengan kelapa sawit, Indonesia ini persen dari produksi global dari tahun 2003 sampai tahun 2023-2024 ini, walaupun belum angka berubah ya, angka bisa saja berubah. Tapi dari semua produksi sawit dunia, 59% itu dihasilkan Indonesia. Oleh sebab itu, peluang kerja di sektor kelapa sawit ini sangat tinggi sekali. Jadi jangan khawatir. Lanjut. Nah, kemudian adik-adik, kalau ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit ini khususnya, kita harus mempelajari dulu analisa SWOT. Maaf, ada apa ya Pak ya? Apa namanya? Pointer. Nah, perhatikan adik-adik. Oh, enggak ada ya? Oh, ya udah. Udah. Nah, pertama, SWOT itu artinya S itu kekuatan. Pahami ini. Adik-adik, di belakang. Jelas enggak tulisannya itu? Jelas? Nah, S itu kekuatan. Perusahaan perkebunan terbesar di dalam negeri ini banyak. Kemudian kekuatan kita juga, cadangan lahan kita masih luas di Kalimantan dan Papua. Jadi kalau kita mau jadi planter ini terbuka ke depan. Jadi jangan pula orang Medan ini mau jadi planter di mana? Tanjung Merawa. Di mana? Mau jadi planter di Stabat. Jangan. Peluang kita itu ada di Papua dan Kalimantan. Kemudian tenaga kerja kita melimpah. Upah relatif murah, ini kekuatan di negara kita ini, sehingga banyak negara luar itu menganggap pekerjaan kita ini di sini harganya murah, gajinya. Kemudian tapi kelemahan kita pada saat sekarang ini, gen milenial atau gen Z itu lemah teori praktek, lemah teori ya, malas membaca. Umumnya saya penulis buku ya, orang sudah malas membaca buku cetak maksudnya ya, karena sudah tinggal klik-klik. Kalau kami dulu segini tebalnya, namanya textbook. Kemudian lebih memilih kerja di dalam ruangan terbuka. Inilah kelemahan sekarang klien-klien ini, adik-adik ini ya, lebih suka kerja musik, ya kan? Kemudian tadi ada yang nyinggung juga, setelah dia planter, generasi sekarang ini mager, tahulah ya, ini bahasa anak sekarang mager. Kalau kami dulu tidak. Ini kuncinya ya, supaya kalian tahu yang berniat sebagai planter tadi ya, jangan mager. Kelemahan sekarang ini mager, malas bergerak. Kemudian umumnya kutu loncat dalam arti perusahaan tahun ini di A karena kena marah. Kau begini, kok malah kau kesiangan kau datang. Memang kau nggak beres. Udah, Pak, saya minta rasain Pak, pindah ke B. Begitulah umumnya sekarang ini. Kemudian T, ancaman. Perhatian, ancaman. Jadi kalian sebagai generasi pencari kerja atau job seeker, ini harus ngerti ini sekarang, harus ngerti. Ya, ancamannya apa? Persaingan global sesama fresh graduate ini tinggi. Bayangkan di Medan saja, ada Cutnya Din, UMSU, UISU, belum lagi di daerah, Universitas Labuhan Batu lah, Asahan lah, Universitas Karo dan sebagainya. Yang Vokasi, Polbangtan, yang
Itsilah, banyak persaingan. Ini harus kalian ingat. Kemudian perusahaan Bonafit cukup selektif. Sesuai dengan hukum ekonomi, yang minta kerja banyak, tentu yang mencari kerja itu dia mencari yang terbaik. Oleh sebab itu persaingan cukup ketat. Kemudian sosiologi perkebunan saat ini ada black campaign, ya ada persoalan-persoalan sosial, biasalah dunia udah semakin tua ya. Kemudian terganggunya keharmonisan keluarga. Jadi kadang-kadang ya kalau kerja di kebun ini kalau kita tidak pintar-pintar, ya kadang-kadang memang yang biasanya waktu pacaran itu ya ceweknya dokter ya kan. Tahu-tahu kerja pula dia di Papua, putus pula lah dia. Itulah kira-kira bentuk ancamannya. Kemudian peluang. Secara alamiah, tadi sudah saya katakan alih generasi. Yang tadinya baby boomer dan seterusnya itu akan menyerahkan setelah dia pensiun kepada generasi berikutnya. Termasuk adik-adik inilah nanti yang akan mengisinya. Kemudian adanya lahan tidur yang belum dieksploitasi di dalam negeri. Kemudian peluang ini adik-adik sekalian. Siapa yang mau kerja di luar negeri tunjuk tangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang penting spirit dulu, spirit, semangat. Sekarang ini planter-planter kita laris manis ke Afrika. Mau ke Afrika? Jangan mau dulu. Kalau persiapannya belum matang. Bahasa Inggris harus kuat. Ya, jangan ditanya belum apa-apa dites yes or no. Or. Baru tahap pertama udah kalah. Jadi peluang kita sekarang Afrika, Malaysia, Papua New Guinea, kemungkinan besar nanti di Pasifik ataupun juga di Amerika Latin. Tapi yang jelas sekarang ini Papua New Guinea, Malaysia dan Afrika sudah banyak planter kita. Lanjut. Ini dia kalau kita lihat apa sih enaknya sebagai planter, ya kan? Nah, enaknya itu adalah ya kita gaji relatif lumayan lah ya. Relatif lumayan walaupun variasi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Kemudian umumnya ada bonus. Ada bonus. Bonus artinya pendapatan di luar gaji yang kita terima setiap tahun. Enak enggak? Menarik sekali. Kemudian kita berpetualang ke negeri orang, seperti saya ini, saya orang kampung. Tapi Indonesia ini pulau-pulau besarnya yang belum pernah saya injak tinggal Papua. Kalau kita yang hobi berpetualang, ya seperti saya ini hobi berpetualang. Saya kenal budaya Dayak, budaya di Sumatera Selatan, Melayu, dan sebagainya. Itu enaknya planter. Kemudian seminar-seminar, nanti kalau kita terutama kalau kita udah level-level menengah, nanti perusahaan mengutus kita ikut seminar ini ke Jakarta, seminar ini ke Bali. Kemudian kita juga kalau nanti misalnya ada perjalanan dinas difasilitasi. Kemudian juga saya dengar saya tadi ada ngobrol-ngobrol dengan manajemen Agrina, ada tuh di belakang dan saya juga pernah bekerja di sana. Katanya tapi level-level yang sudah menengah ke atas itu meeting atau rapatnya itu di Bali katanya. Kemudian nanti katanya kami mau ngadakan ke Thailand katanya. Apa enggak enak seperti itu? Bayangkanlah kalau kita kantong tipis, kapan pula lah kita mau ke Bali. Ya kan? Itu enaknya planter. Kemudian
Yang jelas lagi, secara ekologi, kita bekerja di perkebunan ini kaya oksigen. Bayangkanlah kalau kita kerja di Jakarta, bagi yang tidak pernah atau belum pernah mengalami, saya 4 tahun lebih bekerja di Jakarta, plus minusnya ada, tapi minusnya apa? Macet, polusi. Jadi nggak semuanya enak di Jakarta itu. Tapi kalau kita bekerja sebagai planter di perkebunan, sehat, udara segar. Itu kelebihan planter. Lanjut. Nah kemudian yang harus diperhatikan kalau kita mau bekerja, mencari pekerja sebagai planter. Pertama, badan sehat. Jadi adik-adik sekarang yang tadi istilahnya generasi Gen Z atau ada juga yang mengatakan generasi strawberry, ya biasalah. Ada sekarang ini tantangannya narkoba lah, judi online, mabuk-mabukan. Sehingga begitu dites, sekarang tes kesehatan itu menentukan. Pintar pun kita kalau belum apa-apa, enggak lulus. Gak usah bermimpi. Bagaimana kita mau bekerja di perkebunan kalau jalan pun kita sudah harus kuat. Itu gambarnya, tengok itu betisnya itu. Besar kan? Harus banyak jalan. Kemudian mental. Karena apa? Jadi planter itu yang kita hadapi pimpinan yang punya modal, masyarakat sekitar kita, karyawan. Jadi kalau mental kita, belum apa-apa kita sudah kecut, nggak bisa. Kita ada sedikit-sedikit mirip-mirip tentara lah mentalnya ya. Kemudian kuasai teori. Kemudian sekarang ini kalau kita punya sertifikasi, bukti-bukti kita training, itu biasanya lebih dihargai kalau kita mau tes di perusahaan. Kemudian jangan kuper di komunikasi planter. Jadi zaman sekarang ini jangan kita tidak mau tahu dengan informasi-informasi di berbagai media sosial tentang dunia planter ini. Kemudian bahasa asing, tadi sudah saya katakan, jangan belum apa-apa, mau keluar negeri, mau persiapkan bahasa Inggris. Malah kalau di Afrika, besok ada itu yang memberikan seminar ini, narasumbernya dari Afrika, orang kita. Bukan hanya bahasa Inggris katanya, bahasa Prancis lagi malah dimintanya. Karena ada satu negara di sana itu yang laku bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Prancis. Jadi begitulah sekarang ini harus kita bekali diri kita. Lanjut. Kemudian jenjang karir planter itu pada umumnya walaupun beda-beda nama, itu ada yang belum pernah katakanlah praktek di perkebunan, ada? Sudah semua ya? Itu mulai dari asisten, trainee, asisten, askep, manajer, direksi. Itulah jenjang karir pada umumnya di dunia planter ini. Nah biasanya kalau kita sudah sampai di level menengah, askep itu, ya itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang sedikit sudah lebih baik manajemennya, itu sudah kita dapat mobil lah, fasilitasnya juga lebih baik. Begitulah seterusnya semakin ke atas semakin baik. Sedangkan kalau di tingkat divisi atau asisten, itu membawahi ada kerani divisi, mandor 1, mandor. Nah begitulah seterusnya ke bawah. Tetapi yang perlu adik-adik ingat, bahwasanya dalam jenjang karir di dunia planter ini, waktu seseorang itu tidak selamanya berhubungan karir, ya sukses karir itu tidak selamanya berhubungan dengan lamanya bekerja. Maksudnya begini adik-adik, begitu nanti adik-adik masuk di dunia
perkebunan, nanti adik-adik akan menemui mungkin yang sudah bekerja 5 tahun sebagai asisten. Mungkin sudah 8 tahun sebagai asisten. Tidak tertutup kemungkinan senior yang adik-adik hadapi ini suatu saat menjadi bawahan adik-adik. Kalau adik-adik berkualitas. Jadi dia itu lama bekerja, bisa-bisa adik lompati kalau adik-adik bermutu. Begitulah di dunia Flanter ini. Lanjut. Kemudian emansi Flanter. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pertanyaan saya tadi, siapa yang mau jadi Flanter untuk cewek-cewek? Ini contohnya, ini di Malaysia. Di Malaysia itu, ya ini saya ambil foto-foto di Malaysia. Itu banyak sekarang ini manajer-manajer di perkebunan Malaysia itu cewek-cewek. Jadi jangan pesimis, Ya, sekali lagi saya tanya, siapa yang dari cewek-cewek yang mau jadi planter? Tunjuk tangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Jadi sudah terbukti di Malaysia, sudah terbukti. Ya, kemudian itu di bawah, itu saya dulu pernah mentraining juga di London, Sumatera. Itu tahun berapa itu ya? Tahun 2000-an, ada juga cewek-ceweknya di sana. Lanjut. Nah kemudian adik-adik sekarang ini seperti yang saya katakan tadi, jangan kuper. Harus ikuti organisasi ataupun medsos di dunia planter. Sekarang ini ada Hai Sawit lah, ada Planter Indonesia, ada HR Indonesia, ada macam-macam. Itu diikuti. Karena informasi loker-loker segala macam itu banyak di sana. Lanjut. Kemudian kunci sukses karir planter itu adalah di antaranya ada namanya saya sebut O3. Jadi O3 dalam ilmu kimia itu ozon, tapi dalam dunia planter O3 itu adalah apa O3? Lihat di sana. Otot harus sehat, harus kuat, otot. Itu yang pertama. Otak. Karena apa? Karena kita mengelola uang. Ya. Jadi harus berhitung. Bisnis juga, omong. Gak bisa kalau namanya kita planter karena kita pimpinan, gak bisa ngomong, gak bisa. Harus ngomong harus jelas, komunikasi harus bagus. Kemudian ada lagi kunci C4. C4 itu dalam bahasa Inggrisnya crop. Crop itu artinya adalah dalam dunia perkebunan, bisnis perkebunan, sawit kah, karet kah, tebu kah, coklat kah, kopi kah. Yang pertama adalah crop, produksi. Kalau produksi kita bagus, kemudian lagi biayanya cost murah, di bawah anggaran, efisien, dilengkapi lagi condition lapangan kita itu masuk di akal, kemudian koordinasi kita bagus dengan dengan kolega, atasan, bawahan, ini adalah mempercepat karir kita sebagai planter yang sukses di perkebunan. Lanjut. Nah sekarang ini juga mekanisasi, digitalisasi. Jadi sebenarnya dari satu sisi sekarang ini kelebihan planter-planter sekarang ini adalah mereka sekarang ini banyak berhubungan dengan digitalisasi. Beda dengan saya dulu. Banyak bergelut dengan manual. Malah dulu zaman kami dulu komunikasi itu pakai HT namanya. HT juga waktu awal-awalnya kami itu HT bukan namanya digital, kukutal. Kukutal itu artinya apa? Untuk mengubah nomornya aja pakai tangan, begitu pakai kuku ya. Nah sekarang sudah mekanisasi, digitalisasi, pakai drone, robot dan sebagainya. Lanjut. Setiap memasuki dunia planter ini, seleksi fresh graduate ini,
untuk memasuki dunia planter ini ada yang dari fresh graduate. Dari fresh graduate ini ada yang perusahaan-perusahaan kecil biasanya langsung kerja dia. Langsung kerja, dia nggak ada training centernya. Tapi bagi yang ada training center atau diklat atau apa namanya, ini biasanya di training dulu. Malah ada juga sedikit mental apanya itu fisiknya dilatih di secara sedikit disiplin kemiliteran atau apa begitu ya. Jadi begitulah sekarang. Oke, lanjut. Nah, kebetulan saya ada menulis beberapa buku tentang dunia planter. Ya ini mana tahu yang masih hobi baca-baca, ada juga digitalisasinya ini. Yang berminat nanti bisa hubungi saya. Oke, lanjut. Nah, jadi profesi, karir hidup itu adalah pilihan. Apapun pilihan kita, kita harus siap menghadapi cobaan dan rintangan. Ingat, Tuhan selalu bersama kita. Jadi, jangan kita takut menghadapi kehidupan ini. Bagi seorang nelayan, tantangannya apa kalau di tengah laut itu? Mungkin badai, mungkin tenggelam, segala macam. Kalau kita tentara, tantangannya apa? Perang dan ini dan sebagainya. Tapi kalau kita planter juga ada tantangannya. Tapi yang jelas tidak ada hidup ini yang tidak ada tantangan. Oleh sebab itu, siapkah adik-adik sebagai planter? Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik semua. Lanjut. Ya, jadi memasuki dunia planter kita harus siap menghadapi tantangan. Manusia yang ada di dalam dan sekitarnya, alam yang terbentang luas, teknologi yang terus berkembang, regulasi yang mengaturnya, ini semua kita harus ikuti perkembangannya. Welcome, selamat datang. Horas, maju-ajua, yahoo untuk adik-adik semua memasuki dunia planter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.